Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita akan segera memulaikan ibadah kita pada hari Minggu ini. Marilah kita bersatu teduh sejenak. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita menaikkan satu pujian, satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap selama-lamanya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Tema kita pada minggu ini adalah orang Kristen yang baik hati. Saya akan membacakan nats penuntun pada minggu ini yang terambil dari Filipi 4 ayat yang kelima. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Marilah kita menaikkan satu pujian, Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu
Jemaat sekalian, tiba saatnya kita akan berdoa, mengaku setiap salah dan dosa yang telah kita perbuat di hadapan Tuhan di sepanjang minggu ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, segala puji dan hormat kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Di hari Minggu ini kami datang di hadapan-Mu, membawa diri kami yang lemah ini, datang mengakui setiap segala dosa-dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami yang lemah ini seringkali tidak bisa menahan diri ya Tuhan, sehingga kami melakukan dosa di hadapan-Mu, baik secara sengaja maupun tidak sengaja ya Tuhan. Seringkali kami menyakitkan hati-Mu dengan tidak melakukan kehendak-Mu. Kami yang lemah ini memohon ampun saat ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Dengan sungguh-sungguh kami berdoa memohon kepada-Mu. Dengarkanlah doa kami ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Marilah kita menaikkan satu pujian untuk menyambut doa pengakuan dosa kita bagi Dia. Jemaat sekalian diundang untuk bangkit berdiri. Saya akan membacakan berita anugerah yang terambil dari Mazmur 86 ayatnya yang kelima yang berbunyi demikian. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan membaca responsoria yang terambil dari Filipi 4 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakan ayat yang keempat, jemaat sekalian ayat yang kelima, demikian selanjutnya sampai ayat yang ke-9. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah teguhkan hatimu semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu.
Jemaat, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Ji Mahoni. Oleh karena itu, marilah kita menaikkan satu pujian untuk mengantar firman Tuhan kita dengan menyanyikan Tak Terbatas. Jemaat sekalian diundang untuk bangkit berdiri. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita berdoa. Bapa, inilah waktu bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, dan kemudian diikuti dengan beberapa dua sakramen yang ada di gereja ini. Tenangkan jiwa kami untuk mengikuti ibadah ini. Biarlah kehadiran kami diperkenan oleh Tuhan. Dengarkan kami Bapa, kami memohon di dalam Yesus Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Mari kita membuka kitab Perjanjian Baru dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, kita akan membaca ayat 36. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas, Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling kepada mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian dia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Haleluya. 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 Selamat siang Bapak Ibu, saudara sekalian.
Shalom. Sehat semua? Puji Tuhan. Saudara, minggu ini saya sedikit bergumul, sedikit tegang. Karena beberapa hari yang lampau saya menghadiri sebuah sidang skripsi yang saya bimbing seorang mahasiswa. Mahasiswa itu lulus jam ujiannya, tapi setelah pulang, saudara, saya diberitahukan bahwa di ruang tempat sidang itu ada beberapa mahasiswa dinyatakan positif corona. Dan saya sempat berpapasan bersalaman dengan mereka, ngobrol-ngobrol sebelum saya keluar dan cuci tangan. Saudara, mendengar itu psikologi saya sedikit terganggu. Mulai hidung saya rasanya gatal, kepala mulai nyut gitu ya. Tapi kadang enak, kadang enggak enak ya. Saya itu sangat-sangat tidak suka kalau hidung saya dicolok-colok ya. Memang badan saya enggak suka dipegang sih ya. Ibu Lydia pun kalau kepegang saya kadang-kadang kaget ya, enggak suka dipegang-pegang. Apalagi colok-colok ya, pakai alat itu. Wow, saudara masih ingat ya beberapa waktu yang lalu ketika sinode merencanakan untuk melakukan peneguhan pendeta di sini batal, lalu dipindahkan ke mana tuh, ke Jakarta Pusat sana ya, Jakarta Barat ya. Saya menolak karena harus dicolok juga kan ya. Tapi apa boleh buat saudara, untuk kepentingan Philadelphia terpaksa dicolok juga hidungnya ya. Colok hidung 1 kali, terakhir kerongkongan 1 kali. Ya hasilnya ternyata negatif saudara sekalian. Tapi saya rasa saya perlu menunggu beberapa hari lagi untuk memastikan kondisinya baik-baik saja. Doakan saya tetap baik-baik saja, saudara sekalian. Oke, tema kita hari ini adalah orang Kristen yang baik hati. Orang Kristen yang, hanya Pak Raides yang jawab. Orang Kristen yang, saya amati gereja kita yang paling responsif hanya Pak Raides. Kalau tanya atau apa dia jawab dan angkat tangan. Yang lain kurang responsif, belajar dari Pak Raides. Orang Kristen yang sudah mulai meningkat sekarang. Saudara, saya akan ajukan sedikit survei. Hati-hati, jangan salah jawab, terutama yang akan di CD dan yang akan dibaptis. Jangan salah jawab, karena salah jawab bisa nggak masuk surga ini. Siapa yang percaya kalau kita meninggal itu pasti masuk surga? Karena Tuhan Yesus. Saya mau cek Pak Raides dulu. Pasti sudah. Yang lain yang merasa yakin sudah diselamatkan Yesus? Hampir semua, puji Tuhan. Oke, nah kenapa kita diselamatkan? Ada 2 jawaban. 1, karena Yesus yang telah menyelamatkan saya. Yang kedua, karena Yesus adalah juru selamat dan saya hidup sesuai, hidup kudus, dan saya banyak melayani, banyak memberikan persembahan. Oke, siapa yang menjawab pertama? Yang kedua. Halo, saya ulangi lagi ya. Tadi kan semua bilang sepakat kita akan masuk surga ya. Amin, haleluya. Jawabannya, kenapa kita bisa masuk surga? 1, karena anugerah Kristus telah menyelamatkan saya beriman. Yang kedua, saya beriman kepada Yesus, tapi saya juga rajin berbuat baik. Saya rajin memberikan persembahan, saya terlibat dalam pelayanan aktif di gereja. Oke, jelas ya? Jelas perbedaannya? Nah, sekarang siapa yang pertama? Oke. Yang kedua? Gak ada yang jawab kedua? Ada juga yang 1 nih. Terus ada survei yang sama pernah dilakukan di Amerika terhadap 7.000 anak-anak muda Kristen Protestan dari berbagai denominasi. Saudara, ternyata dari 7.000 orang itu 60% setuju bahwa agar diterima oleh Tuhan, seseorang harus hidup dengan baik. Ini jawaban yang salah.
60% dari 7.000 orang tidak mengerti teologi Kristen. Lalu Allah puas jika seseorang menjalankan hidup terbaik yang bisa ia lakukan. Allah berkenan semata-mata karena kita hidup kudus, hidup benar. Itu jawabnya lebih tinggi lagi. 70%. Orang mengira 70% dari 7.000 pemuda ini mengira Allah puas, Allah berkenan kalau kita hidup kudus. Ini agak sulit dipahami, saudara. Kenapa? Karena gereja kita juga menekankan hidup kudus, dan hidup kudus. Apa kaitannya itu semua? Lalu yang ketiga, ditanyakan, tekanan utama di dalam Injil adalah tentang peraturan Allah untuk hidup benar. Lebih dari 50% menjawab yes, setuju. Jadi dari 7.000 orang yang disurvei, rata-rata bahkan di atas rata-rata tidak mengerti teologi tentang keselamatan. Mereka pasti berpikir, saya percaya Yesus, tetapi saya juga harus melakukan ini dan itu sehingga saya diselamatkan. Saudara sekalian, survei yang lain, 34% orang di Amerika Serikat menyatakan sebagai orang Kristen yang lahir baru, 34%. Tapi ternyata 55% dari antara orang Kristen yang percaya telah diselamatkan oleh Kristus mempunyai keyakinan bahwa Yesus juru selamat mereka, karena mereka juga berusaha untuk menaati 10 hukum dan sebagainya. Jelas ini juga sesuatu yang tidak seperti itu. Ingat baik saudara, tema kita hari ini adalah orang Kristen yang baik hati, orang Kristen yang suka berbuat baik. Kita harus bisa memisahkan konsep ini dengan jelas, termasuk yang mengangkat tangan jawaban yang kedua tadi. Karena ada konsep yang perlu diperbaiki. Kita memang harus berbuat baik setelah kita jadi Kristen sekalipun, tetapi ingat saudara sekalian, perbuatan baik kita itu bukanlah cara supaya kita bisa diselamatkan. Setuju? Setuju? Yes, itu kata Alkitab. Nah, saudara, ada peristiwa katanya begini. Bertahun-tahun yang lampau di Brooklyn itu di mana ya? Hah? Brooklyn itu yang jelas bukan di Tangerang sana ya. Ini adalah di kota New York, saudara. Kota New York ini wilayah ini adalah wilayah gelap di sana. Itu banyak sekali kejahatan terjadi di sana. Seorang pria masuk ke sebuah toko obat, diikuti oleh pria yang lain. Lalu pria yang pertama masuk itu ditepok bahunya oleh pria kedua, ternyata adalah seorang intel researcher. Pak, Anda ditangkap. Kenapa saya ditangkap? Karena Anda bertahun-tahun yang lampau melakukan berbagai kriminal, lalu melarikan diri ke barat, menikah di sana, dan sekarang Anda kembali. Oh, pria yang pertama itu mulai gugup. Iya, apa yang Anda katakan adalah betul. Saya pikir tidak seorang pun yang kenal saya lagi. Tapi begini Pak Polisi, boleh nggak saya ajukan satu permohonan? Boleh? Antar saya ke rumah untuk menyampaikan sesuatu kepada istri saya. Oke, akhirnya pria ini diborgolkan ya, dibawa ke rumahnya. Oh, istrinya kaget. Kaget, apa yang terjadi ini? Lalu si pria ini berkata kepada istrinya, istriku, bukankah aku suami yang baik dan ayah yang baik bagi anak-anak? Iya, kamu suami terbaik yang pernah aku miliki. Engkau adalah pria yang baik,
ayah yang baik buat anak-anak kita? Apakah selama pernikahan kita saya pernah melakukan kejahatan? Enggak pernah. Pernah nggak saya lakukan hal-hal yang jahat? Enggak pernah. Apakah saya pria yang bertanggung jawab, menyiapkan semua kebutuhan buat kalian? Iya. Kalian puas saya sebagai ayah, suami? Iya. Jadi rupanya si pria ini berusaha untuk meyakinkan siapa? Yakinkan polisi. Bahwa dulu memang dia seorang penjahat. Terus sekarang dia udah berubah. Dia sudah jadi pria yang baik hati. Pria yang baik-baik. Yang tidak melakukan kejahatan seperti yang dulu pernah dia lakukan. Kalau menurut saudara, pria ini ditangkap apa tidak? Halo? Ditangkap apa tidak? Apa polisi? Oh iya ya, kamu sudah berubah ya, oke. Tinggallah dengan damai dan jangan berbuat dosa lagi. Begitu? Dia tetap ditangkap, saudara sekalian. Bahwa dia sekarang berubah, itu bagus. Bahwa dia sekarang tidak melakukan kejahatan, itu bagus. Tapi jangan lupa, dia punya masa lalu yang belum selesai. Yaitu bahwa masa lalu dia melakukan kejahatan dan dia harus mempertanggungjawabkannya. Cerita ini mau menggambarkan sesuatu. Betul nggak Pak Joni secara hukum begitu kan ya? Begitu. Bahwa nanti hukumannya menjadi lebih ringan itu urusan lain. Tapi dia harus mempertanggungjawabkan masa lalu dia. Cerita ini mengatakan sesuatu, saudara sekalian. Kita boleh saja mempunyai pertobatan, sudah tidak lagi melakukan kejahatan, tapi jangan lupa kita punya masa lalu. Dan masa lalu kita itu nggak bisa ditebus dengan cara kita. Orang pernah bilang begini, adik, kita nggak bisa mempengaruhi masa lalu kita, betul nggak? Kita nggak bisa kembali ke masa lalu kita untuk memperbaikinya. Tapi kita bisa menentukan masa depan kita. Itu kata orang. Tapi adik dan kawan-kawan semua orang di antara kita, apabila kita datang kepada Yesus, Yesus bisa memperbaiki masa lalu kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti salju, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan bisa mengampuni masa lalu kita. Itu sebabnya saudara sekalian, kita perlu Yesus. Jadi jangan kita mengandalkan kita berbuat baik supaya kita bisa diselamatkan. No, Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Justru saudara sekalian, beriman, percaya pada Yesus, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itulah satu-satunya cara kita diselamatkan. Problemnya begini, saudara. Ini kan sudah selamatkan ya. Tapi setelah diselamatkan kita rajin tidak berbuat baik. Halo? Yang merasa rajin berbuat baik? Mana Pak Redas? Baru kali ini Pak Redas nggak ikut angkat tangan Bu Mina. Bagaimana ini? Yang merasa tidak rajin berbuat baik. Ini yang ketawa paling kenceng ulang tahun hari ini. Pak Yanto. Yang merasa tidak suka berbuat baik. Tidak rajin berbuat baik. Aduh. Bagaimana ini? Kalau gitu nggak masuk surga dong ya? Saudara-saudara, kita tidak ada urusan dengan perbuatan baik untuk masuk surga. Tapi saudara, jangan lupa setelah kita diselamatkan, kita tetap mempunyai kewajiban moralitas dan spiritualitas untuk berbuat baik. Saudara, ada dua tipe orang. Tipe pertama adalah orang yang tidak beriman, tapi rajin sekali berbuat baik. Ini pasti bukan kita, bukan? Saya ulang ya. Tipe pertama adalah orang yang tidak beriman, tidak percaya pada Yesus,
tapi rajin sekali berbuat baik. Betul ya? Tidak termasuk saudara kan? Karena kita beriman walaupun tidak rajin berbuat baik kan? Nah itu tipe pertama. Tipe kedua adalah orang Kristen, orang yang beriman, bahkan orang yang lahir baru, tetapi tidak rajin berbuat baik. Siapa yang merasa orang itu adalah saya? Pak Redes nggak angkat tangan kali ini? Seharusnya semua orang di antara kita paling tidak mayoritas angkat tangan untuk pertanyaan kedua. Betul? Kristen nggak? Yang merasa Kristen? Halo? Saya sangat berharap gereja ini, jemaat ini menjadi sangat responsif, saudara. Kalau ditanya itu jawab. Siapa yang merasa Kristen? Semua, puji Tuhan. Nah sekarang, yang merasa tidak suka berbuat baik atau tidak rajin berbuat baik? Hanya satu yang jujur, dua. Yang rajin berbuat baik? Hanya Ibu Lydia. Pak Redes ternyata sekarang sama Ibu Susan. Dan papanya Jessica. Oke, saudara sekalian. Nah, apa bedanya dua kelompok orang ini? Saudara sekalian, nah orang Kristen tapi tidak suka berbuat baik, ini sedikit banyak terpengaruh teologi yang tadi saya ajarkan. Yaitu apa? Keselamatan itu anugerah Tuhan. Kita nggak perlu lagi berbuat baik untuk mendapatkan keselamatan. Ini pengaruh, saudara sekalian. Ini yang dulu saya ilustrasikan seperti ini. Contoh soal ya. Ibu Diana. Ada Pak Johan di atas? Mestinya ada ya? Ada di atas ya. Tapi nggak kelihatan orangnya ini. Pak Mulyadi sama Ibu. Dulu waktu sebelum jadian, siapa yang kejar siapa, Bu? Pak? Siapa yang kejar siapa? Jujurlah, Ibu yang kejar Bapak kan? Oh, enggak ya. Jadi Bapak kejar Ibu ya? Ibu jual mahal enggak, Bu? Jual mahal enggak waktu itu? Jual mahal ya? Banyak yang kejar atau cuma satu-satunya yang kejar? Semakin banyak yang kejar, semakin tinggi harganya kan? Kayak barang aja kan ya, semakin banyak yang minta kan harga makin tinggi. Nah, Pak Mulyadi sebagai pria yang ingin kejar seorang wanita yang Bapak sangat kagumi dan ingin jadi pacar dan ingin jadi istri, pasti Bapak lakukan banyak hal, bukan? Ditempelin terus kan? Dilakukan apapun yang layak dan yang harus bisa dikorbankan. Betul nggak Pak? Pasti Pak, kalau enggak disalib orang lain kan begitu. Nah, itu pengalaman yang di belakang tuh begitu. Betul nggak Ibu showing dulu? Kayaknya Ibu kejar Bapak dulu ya. Wajar seorang pria berusaha untuk menaklukkan hati wanita yang dia cintai, yang dia rasa jatuh cinta. Tapi problemnya, Bu Julita, Bu Shoing, setelah menikah, itu pria-pria itu masih kejar-kejar gak seperti yang dulu itu? Enggak lagi ya, enggak lagi, enggak agresif kayak dulu lagi. Kenapa? Karena merasa sudah dapat. Justru rasanya aneh kalau sudah dapat masih kejar-kejaran kan ya? Enggak yakin gitu loh. Nah, tahu tidak? Kita ini orang Kristen itu masalahnya itu mirip-mirip seperti itu. Setelah kita diselamatkan, ya kalau dulu kita belum selamat, kita rajin sekali berbuat baik. Ini pun nggak benar sebetulnya. Karena belum selamat kita rajin berbuat baik. Tapi setelah dapat, ya udah ngapain lagi mau dikerjakan? Dua-duanya bermasalah. Dua-duanya orang Kristen yang tidak berbuat baik itu salah. Dan orang yang tidak mengenal Tuhan, dia rajin berbuat baik, itu baik buat dia. Tetapi di depan Allah itu bukan sesuatu yang baik. Justru itu sesuatu yang salah. Egois itu. Tak benar itu. Kenapa? Karena cara untuk dibenarkan bukanlah dengan cara rajin berbuat
baik. Bukan karena dia sudah bertobat, itu berarti masa lalunya sudah nol, sudah dihapuskan. No, bukan cara itu. Sama seperti pria yang ditangkap polisi itu tadi. Sekalipun dia sudah bertahun-tahun berubah, tidak seperti dulu lagi, tapi urusan lamanya tetap diperkarakan karena belum diselesaikan. Lagi pula saudara, khusus bagi saudara yang mencari kebenaran. Orang ingin masuk surga, lalu menyumbang sesuatu. Saya ingat dulu ya, ketika almarhum Pak Santo itu masih hidup. Dia bilang, kenapa kita orang Kristen tidak bisa berbuat baik untuk masuk surga? Saya jawab begini, Pak Santo, Bapak kalau nyumbang orang miskin berapa duit? 1.000, 5.000, 10.000, 100.000, sejuta atau berapa? Ya paling ceban dia bilang. Bapak ya, mau masuk surga, tapi bayarin cuma ceban. Paham nggak? Tuh saudara, paham ya? Itu hanya sebuah ilustrasi kecil saudara sekalian. Betapa orang itu tidak benar di hadapan Allah. Yaitu apa? Dia begitu rindu masuk surga yang mewah dan mahal itu. Tetapi dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Satu. Yang kedua, dia memanfaatkan orang-orang miskin, orang-orang susah supaya dia masuk surga. Orang susah dapat 10.000 Pak Raidas, tapi dia masuk surga. Enggak cengli kan? Iya kan? Enggak benar kan begitu? Makanya saudara, cara yang Tuhan tawarkan adalah rajin berbuat baik, bukan, tapi beriman kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara. Nah, lantas setelah itu kita bertanya, mengapa orang Kristen yang sudah selamat itu harus berbuat baik? Harus rajin berbuat baik. Karena banyak ayat yang menuntun kita sampai ke sana. Mari kasih lihat ayat misalnya ayat yang dibacakan oleh Ibu Mary tadi ya. Hendaklah kebaikan hatimu. Ibu Mary masih hafal? Hendaklah kebaikan hatimu diketahui. Apa yang harus diketahui orang lain? Kebaikan hati Pak Joni, Mahesa. Itu dia yang harus diketahui orang lain. Bukan show off, bukan pamer. Tapi kalau kita berbuat baik, orang akan tahu, orang akan merasakan, orang akan lihat. Kebaikan hatimu diketahui orang-orang lain. Maka saya pernah berkata, selama kita jadi orang Kristen, tapi kebaikan hati kita belum terasa, kayaknya kita belum jadi Kristen yang sebenarnya loh. Ingat baik saudara, selama kita jadi orang Kristen, kalau kebaikan hati kita belum muncul, kayaknya kita belum selesai dengan diri kita sendiri. Dan kita belum menjadi orang Kristen yang Tuhan mau. Efesus 2 ayat 8, 9 dan 10. Efesus 2 ayat 8, 9 bicara keselamatan itu anugerah Tuhan. Kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Tapi jangan pernah kita abaikan ayat ke-10 yang seringkali diabaikan. Mari lihat Efesus pasal 2. Ayat 8, 9, 10. Bisa minta tolong? Efesus pasal kedua. Belum. Manual kalau begitu. Mari. Efesus pasal kedua ayat 8. Dengar ya. Oke, mari sudah. Baca bersama. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Setuju? Itu yang saya jelaskan tadi, ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Selesai. Keselamatan Yosafat betul-betul anugerah Tuhan. Usaha kita sedikit pun tidak. Nah tapi ayat 10 jangan kita abaikan. Nah sekarang baca bersama. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Pekerjaan baik
yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Tuhan tetap ingin orang Kristen yang sudah diselamatkan rajin berbuat baik, baik hati. Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Sepertinya komputer kita harus di-upgrade ya. Matius 5 ayat 16. Oke, yuk bersama 1, 2, dan 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat apa? Perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Masih banyak lagi ayat-ayat seperti ini, Pak Yafid, Pak Hari, dan lain-lain semua. Di mana kita didorong untuk rajin berbuat baik. Untuk apa? Untuk kemuliaan Bapa di sorga. Saya mendorong agar kita semua mempunyai kerinduan yang besar. Saya yakin dan percaya tidak seorang pun di antara kita yang kalau mati itu mau dikenang sebagai orang jahat. Gak ada, betul kan? Gak ada tuh. Kita semua merindukan menjadi orang yang baik. Seperti Tabita ketika dia mati, saudara. Orang menangis, kehilangan. Lalu orang memperlihatkan baju, pakaian, dan sebagainya. Ini buatan Tabita ini. Buatan Dorcas ini. Ibu ini baik hati. Kenapa demikian? Karena dia selama hidupnya seorang murid perempuan rajin berbuat baik, murah hati, suka memberi sedekah. Artinya dia punya hati, dia peduli, dan dia rela berkorban, mengorbankan apa yang bisa dia berikan. Itu sebabnya dia dikenang ketika dia mati. Tapi saudara, kalau kita tidak lakukan sesuatu, tidak punya hati yang diubahkan oleh Tuhan, tidak banyak melakukan perkara hidup ini, memang waktu kita mati tidak dikenang sebagai orang jahat, tapi juga tidak dikenang sebagai orang baik. Bayangkan kita mati hari ini, kira-kira orang kenang kita sebagai orang apa? Orang baik? Orang jahat? Atau orang biasa-biasa saja? Kalau orang hanya kenang kita sebagai orang-orang baik, orang yang biasa-biasa saja, kita belum sampai taraf pertumbuhan kerohanian yang Tuhan inginkan. Semoga Tuhan membuka mata rohani kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk ayat yang boleh kami baca, kami renungkan bersama-sama. Kami diselamatkan sungguh karena anugerah Tuhan semata-mata. Tidak ada secuil pun perbuatan baik, jasa yang kami perbuat yang dapat diperhitungkan sebagai cara memperoleh keselamatan. Tapi setelah kami diselamatkan, seringkali kami merasa sudah puas, tidak perlu berbuat apa-apa lagi. Padahal kami mempunyai kewajiban moral yang besar untuk mempunyai hati yang diubahkan, mempunyai hati seperti Kristus yang penuh dengan belas kasihan, yang rela berkorban, penuh perhatian, dan melakukan hal-hal kebajikan. Kiranya Tuhan ubahkan kami. Sekiranya pada hari-hari yang lampau, orang-orang terhalang karena hidup kami. Kami tahu banyak orang tidak ingin ke gereja, tidak ingin percaya Kristen, tidak ingin menjadi orang Kristen karena kehidupan orang-orang Kristen yang tidak benar. Ubahkanlah sekiranya ada di antara kami yang mempunyai kehidupan yang seperti itu. Tolong kami Bapa, dalam Kristus Tuhan kami naikkan doa ini. Amin. Saudara, sebentar kita akan memasuki layanan beberapa dua sakramen ya. Pertama adalah baptisan anak, kemudian diikuti dengan
Sidi dan baptisan dewasa. Dan setelah itu kita ada perjamuan kudus ya. Cek sound. Sudah nyala. Kita akan masuki liturgi baptisan anak. Karena itu saya mengundang orang tua serta anak untuk bisa tampil ke depan sini. Silakan Wan dan Pak Daud. Pak Widi bisa siapkan kursi buat mereka duduk dulu, Pak. Duduk dulu. Silakan duduk ya. Karena ini ada bacaan, kalau berdiri nanti capek sambil gendong anak ya. Kalau gitu sekalian deh Sylvia ke depan sini, ambil kursinya Pak Widi tolong. Wah, yang satu ini berkicau akan jadi pendeta nanti ini ya. Ya, tadi liturgis telah mengumumkan bahwa selama pelaksanaan baptisan dan sidi, ada Pak Widi yang akan mengambil gambar ya, silakan. Oke, kita mulai saudara sekalian. Kini akan dilayankan baptisan kudus bagi anak-anak yang orang tuanya telah menyatakan iman untuk membaptiskan anak-anak mereka sesuai dengan titah Tuhan Yesus Kristus, yang berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Baptisan kudus adalah tanda dan meterai yang kelihatan dari perjanjian kekal yang diikat Allah dengan kita sebagai umatnya, dan yang menjadikan kita anak-anak Allah, untuk memberikan suatu kehidupan baru yang bersih dari dosa, dengan mempersatukan kita dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Anak-anak dibaptis berdasarkan iman orang tua, bahwa perjanjian Tuhan juga berlaku bagi anak-anak mereka. Melalui baptisan kudus, anak-anak pun turut dipersatukan dengan tubuh Kristus, yaitu gereja yang kudus dan am. Roh Kudus yang memimpin, mengingatkan, dan mendorong kita, termasuk anak-anak, untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah di dunia. Roh Kudus jugalah yang akan menjaga dan terus-menerus memperbaharui semua orang di antara kita, hingga kelak dengan tidak bercacat kita menghadap Tuhan, dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Dan Roh Kudus akan terus mendorong, menolong orang tua dan anak, sehingga kelak anak-anak akan mengakui iman kepercayaannya sendiri dalam persatuan dengan jemaat Yesus Kristus. Jadi baptisan anak dasarnya adalah berdasarkan iman orang tua, tapi orang tua punya kewajiban untuk membesarkan mereka dengan cinta kasih sampai batas waktu minimal 15 nanti mereka bisa disidi berdasarkan keputusan mereka sendiri, bukan karena keputusan orang tua. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih
Tuhan berkatilah orang-orang tua yang membawa anak mereka dibaptis pada hari ini. Berikanlah mereka hikmat, kemampuan untuk mendidik anak-anak mereka dengan takut dan hormat pada Tuhan, sehingga pada waktu anak menjelang dewasa nanti mereka bisa mengambil keputusan percaya kepada Yesus secara pribadi. Dengarkan kami Bapa, dalam Kristus Tuhan kami naikkan doa ini. Amin. Para orang tua saya undang berdiri. Ada sedikit pertanyaan, silakan disimak, nanti dijawab dengan singkat ya. Saudara-saudara, sekarang akan dilayankan baptisan kudus bagi anak-anak saudara. Supaya nyata di hadapan jemaat, saya mengajak saudara untuk mengingat baptisan saudara sendiri dan menyatakan iman yang merupakan iman saudara dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. 1. Percayakah saudara kepada Allah Bapa, pencipta dan pemelihara kita, kepada Yesus Kristus anaknya, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang memperbaharui hidup kita? Yang kedua, apakah saudara percaya bahwa perjanjian antara Tuhan dan saudara juga berlaku untuk anak-anak saudara? Yang terakhir, apakah saudara berjanji untuk menjadi teladan bagi anak saudara dan mengajarkan firman Allah kepada mereka? Apa jawaban dari Bapak Daud Kristiantono? Berjanji ya. Apa jawaban Ibu Wanti Susanto? Ya, saya percaya dan berjanji. Percaya dan berjanji. Lalu apa jawaban dari Saudari Sylvia Wijaya? Ya, saya percaya dan berjanji. Oke. Ya, sesuai dengan iman orang tua, maka anak-anak ini akan dibaptis ya. Yang pertama adalah Alexandra Sharon Daud. Oke. Iya. Kau dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang kedua adalah Alexandra Michelle Daud. Engkau dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke. Yang ketiga sekarang adalah Harrison Wibowo Lim. Mari dekat sini. Harrison Wibowo Lim, engkau dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Silakan berdiri. Atas saudara dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Saudara-saudara sekalian, dengan baptisan Tuhan memberikan anak-anak saudara kehidupan yang baru. Hendaklah saudara bersungguh-sungguh untuk
membantu mereka agar bertumbuh dalam iman, sehingga kehidupan baru semakin kuat setiap hari. Saudara perlu mendidik anak-anak saudara-saudara hingga mereka berangsur-angsur mengerti makna perjanjian Allah serta firman-Nya, dan pada waktunya mengaku iman percaya sendiri dengan sepenuh hati. Jemaat sekalian, saya undang berdiri. Nah, setelah pernyataan ini nanti ada sebuah tag ya, nanti J itu dijawab oleh jemaat. Jemaat Tuhan yang berbahagia, terimalah anak-anak ini sebagai anggota-anggota persekutuan tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang. Dukunglah mereka dan orang tua mereka dalam mendidik iman mereka. Silakan jemaat sekalian. Ya, kita beri tepuk tangan saudara sekalian ya. Ya, silakan majelis bisa menyampaikan sebuah Alkitab dan piagam. Bacakanlah Alkitab ini untuk anak-anak agar mereka mengenal siapa Tuhan mereka. Silakan dibagikan. Dan yang di dalam amplop kuning itu bukan sertifikat tanah, saudara sekalian ya. Itu adalah sertifikat baptisan. Ya, terimalah. Oke, silakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat kepada semua orang tua. Sekarang adalah pelayanan CD ya. Silakan saudara yang akan menerima CD boleh maju ke depan. Yang pertama adalah Selin Cahyadi. Yang kedua Joan Novana Curia. Yang ketiga Evander Army Farma Merpaum. Dan yang terakhir adalah Lauren Luke Sudiono. Kini akan dilayankan pengakuan percaya bagi saudara-saudara yang pada waktu kanak-kanak telah menerima sakramen baptisan kudus, yaitu tanda dan meterai yang kelihatan atas perjanjian kekal yang diikat Allah dan umatnya dan yang menjadikan mereka anak-anak Allah untuk memberikan suatu kehidupan yang baru, yang bersih dari dosa, dengan mempersatukan mereka dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Saat ini, setelah mereka dewasa, mereka sendiri dengan pertolongan Roh Kudus akan menyatakan pengakuan percaya mereka di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Melalui pengakuan percaya ataupun CD, mereka menjadi anggota dewasa dari tubuh Kristus untuk penuh berperan serta mengerjakan misi Allah dengan mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan. Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan, dan mendorong kita untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah itu di tengah dunia. Roh Kudus jugalah yang akan terus-menerus memperbaharui kita hingga kelak dengan tidak bercacat celah kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, bersyukur untuk
beberapa remaja yang telah memasuki usia dewasa, mereka mengambil keputusan untuk mengaku percaya di hadapan Tuhan dan jemaat Tuhan. Berkatilah spiritualitas mereka, agar mereka mempunyai kerinduan yang besar untuk menjadi orang-orang Kristen yang hebat, yang besar. Bapa Surgawi, tolonglah agar anak-anak muda ini mengalami terobosan iman yang luar biasa. Di dalam kesulitan pun Tuhan campur tangan memberikan pertolongan. Jadikanlah mereka terang dan kesaksian yang indah. Dalam Kristus Tuhan kami memohon. Amin. Ada beberapa pertanyaan, silakan disimak lalu dijawab dengan singkat ya. Saudara-saudara, sekarang akan dilayankan pengakuan percaya atau CD. Supaya nyata di hadapan jemaat, saya mengundang saudara sekalian untuk menyatakan iman dengan menjawab beberapa pertanyaan di bawah ini. Percayakah saudara kepada Allah Bapa, pencipta dan pemelihara kita, kepada Yesus Kristus anaknya, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang memperbaharui kita, Allah Tritunggal? Kedua, apakah saudara dengan tulus hati dan dengan segenap jiwa berjanji memegang pengakuan ini dengan meninggalkan hidup lama, hidup mengikut Yesus sebagai Juru Selamat dan menjadi saksinya? Ketiga, apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Yesus Kristus? Berikutnya, apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota gereja Tuhan dan bersedia menerima tugas pengutusannya, yaitu dengan setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian? Terakhir, apakah saudara berjanji untuk menerima dan menaati ajaran dan tata gereja GKI? Apa jawaban saudari Selin Cahyadi? Ya, saya percaya dan berjanji. Ya, saya percaya dan berjanji. Apa jawaban dari saudara Joan Novana Curia? Ya, saya percaya dan berjanji. Percaya dan berjanji. Kemudian apa jawaban saudara Evander Army Farma Marpong? Ya, saya percaya dan saya berjanji. Percaya dan berjanji ya. Oke, yang terakhir adalah apakah jawaban saudara Lauren Luke Sutiono? Ya, saya percaya dan berjanji. Oke, baik. Iman percaya dari Selin Cahyadi, dengan anugerah-Mu supaya bertambah setia melayani Engkau, setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat. Sekarang Joan. Joan Novana Curia. Ya Allah, teguhkanlah iman hamba-Mu ini dengan anugerah-Mu supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, nanti persatukan dengan jemaat Yesus Kristus di dalam kekekalan. Amin. Evander. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Evander Army Farma Marpaung
dengan anugerah-Mu, supaya bertambah setia melayani Engkau. Setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak Tuhan dengan tiada cacat celah dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus di dalam kekekalan. Amin. Lauren Sutiono. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Lauren Luke Sutiono dengan anugerah-Mu, supaya bertambah setia melayani Engkau, setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam kekekalan. Amin. Ya, tetap berdiri ya. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara-saudara dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ada pesan bagi 4 anak-anak remaja ini. Saudara-saudara, kami semua hamba Tuhan dan majelis bersuka cita karena saudara telah berketetapan hati mengaku iman di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Dengan baptisan, saudara-saudara telah dipersatukan dengan Kristus, dan kini melalui CD pengakuan percaya secara penuh, saudara telah menjadi anggota gereja Tuhan yang siap diutus menjadi saksi-saksinya. Silakan menghadap kepada jemaat. Nah, jemaat sekalian diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang berbahagia, terimalah saudara-saudara ini sebagai sesama anggota tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang. Saling merawatlah, saling peliharalah, dan saling menegurlah, supaya dalam kesatuan jemaat karya Allah nampak nyata. Silakan jemaat berikan respon. Ya, kita beri tepuk tangan atas pengakuan percaya. Silakan majelis menyerahkan sebuah Alkitab, dan di dalamnya juga ada piagam CD dan buku anggota gereja. Ya, selamat untuk 4 anak muda ini. Silakan duduk kembali, Tuhan berkati. Berikut ini adalah layanan baptisan kudus untuk 2 pemuda kita. Yang pertama adalah Ahmadi Jaya. Silakan bisa tampil ke depan sini. Yang kedua adalah Isai Nikodemus. Silakan bisa tampil ke depan sini. Kini akan dilayankan baptisan kudus untuk saudara-saudara yang telah menyatakan imannya untuk dibaptis sesuai dengan titah Tuhan Yesus kepada para muridnya.
Dia berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Baptisan kudus adalah tanda dan meterai yang kelihatan atas perjanjian kekal yang diikat Allah dengan umatnya, dan yang menjadikan kita anak-anak Allah, untuk memberikan suatu kehidupan baru yang bersih dari dosa, dengan mempersatukan kita dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Melalui baptisan kudus kita dipersatukan dengan tubuh Kristus, yaitu gereja yang kudus dan am. Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan, dan mendorong kita untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah di dunia. Roh Kudus jugalah yang akan terus-menerus membaharui kita, hingga kelak dengan tidak bercacat celah kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa, peliharakanlah dan berkatilah dua anak muda ini yang hari ini akan menerima baptisan kudus. Kiranya semua ini menjadi sebuah catatan dalam sejarah hidup, bahwa di hari ini mereka menerima baptisan sebagai meterai yang kelihatan. Teguhkanlah iman percaya mereka, jadikanlah mereka bertumbuh menjadi orang-orang Kristen yang luar biasa dan dipakai oleh Tuhan. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa, amin. Kami bersyukur dan memuliakan nama Tuhan Allah Bapa kita yang Maha Pengasih. Pada awalnya penciptaan rohnya yang kudus melayang di atas air untuk memberikan terang dan kehidupan. Air yang kau berikan dapat menghanyutkan dan menenggelamkan, tetapi juga memberi kehidupan, melenyapkan kehausan, membersihkan, dan menyuburkan. Dengan air bah Tuhan menghukum orang berdosa, tetapi memberikan kehidupan yang baru bagi orang yang benar. Melalui air Laut Merah, Tuhan membinasakan tentara Mesir dan menyelamatkan umatnya menuju tanah perjanjian yang penuh kehidupan. Dalam air Sungai Yordan, anakmu yang kau kasihi telah dibaptiskan, dan atasnya Roh Kudus telah turun. Di atas salib ia dibaptiskan dalam kesengsaraan maut dan menang. Dan sekarang ya Allah, jadikanlah baptisan kudus ini seperti mata air yang memancar di antara kami. Kiranya anak-anakmu yang kau ciptakan menurut gambar dan teladanmu ini dibersihkan dari segala sesuatu yang telah merusak citra ini, dikuburkan bersama Kristus dalam kematian dan kebangkitan bersama dengannya ke dalam kehidupan yang baru untuk dipersatukan dalam tubuhnya. Dan curahkanlah kepada mereka Roh Kudus agar mereka dapat menjadi saksi Injil. Kami bersyukur meminta dalam Kristus Tuhan. Nah, bagi dosa saudara yang akan menerima baptisan, ada beberapa pertanyaan, silakan disimak dengan baik lalu dijawab dengan singkat. Percayakah saudara kepada Allah Bapa, pencipta dan pemelihara kita, kepada Yesus Kristus anaknya, Tuhan dan Juru Selamat kita, kepada Roh Kudus yang memperbaharui hidup? Apakah saudara dengan tulus hati dan dengan segenap jiwa berjanji memegang pengakuan ini dengan meninggalkan hidup lama dan hidup mengikuti Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan menjadi saksinya? Apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus?
Apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota gereja Tuhan dan bersedia menerima tugas pengutusannya, yaitu dengan setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian? Apakah saudara berjanji dan menerima dan menaati ajaran dari tata gereja GKI? Apa jawaban saudara Ahmad Dijaya? Ya, saya percaya dan berjanji. Oke, lalu apakah jawaban saudara Isai Nikodemus? Ya, saya percaya dan berjanji. Silakan Ahmad Dijaya. Ahmad Dijaya, engkau dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Isai Nikodemus, engkau dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Silakan berdiri. Terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara-saudara dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Oke, saudara sekalian. Silakan bisa menghadap ke jemaat. Nah, jemaat Tuhan sekalian, saya mengundang juga saudara berdiri sekalian untuk menyambut dua saudara kita. Terimalah saudara-saudara ini sebagai sesama anggota tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang, saling merawat, saling memelihara, saling menegur, supaya dalam kesatuan jemaat karya Allah menjadi nyata. Silakan jemaat memberikan respon. Oke, silakan majelis memberikan sebuah kenang-kenangan berupa Alkitab dan piagam baptisan dan buku anggota gereja. Yuk kita beri tepuk tangan yang meriah saudara sekalian. Selamat, Tuhan memberkati Adi dan Isai. Tuhan berkati. Silakan duduk kembali saudara. Nah, sekarang kita akan masuki layanan perjamuan kudus. Saudara yang sudah di CD dan yang dibaptis pada hari ini, baptis dewasa, inilah pertama kali saudara diizinkan untuk mengikuti perjamuan kudus. Ada lagu ya, silakan Bu Mary. Apakah Bapak Ibu sudah mendapatkan roti dan anggur? Perjamuan kudus ini dipersiapkan bagi siapa saja yang telah dibaptis dewasa ataupun yang telah menerima CD.
Dari gereja apapun, silakan saudara-saudara bisa ambil bagian. Baik, silakan Bu Mary. KPPK nomor 120. Mahkota Raja hidup mulia bagimu. Ingat mahkota Durimu, bimbing ke Kalvari. Tak ku lupa Getsemani, tak ku lupa sengsaranya, aku lupakan kasih-Mu, pimpin ke Kalvari. Matius 26 ayat 26 berkata seperti ini. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, dan memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Terus sekalian kita bersyukur, Tuhan Yesus tahu ketidakberdayaan kita menyelamatkan diri. Itu sebabnya Dia turun dari surga menyelamatkan kita dengan cara mati di kayu salib. Tanpa peristiwa kematian itu, tidak seorang pun yang akan mendapatkan jalan keselamatan. Dan kita telah mendapatkan itu semua. Mari kita syukuri, dan sembari kita mengaku sebagai orang berdosa, sembari kita tetap mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Mari kita berdoa saudara sekalian. Bapa surgawi, kami bersyukur untuk roti, lambang dari tubuh Kristus, dan anggur, lambang dari darah Kristus, yang boleh kami makan dan minum sebagai tanda persekutuan, tanda persatuan kami dengan Kristus. Terima kasih, layakkanlah, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Dalam Kristus Tuhan kami memohon. Amin. Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita membuka masker kita sejenak, lalu kita siap menerima roti, lambang dari tubuh Kristus. Sambil bersyukur, mari kita bersama-sama memakannya. Mari kita mempersiapkan anggur, lambang dari darah Kristus. Inilah darah, lambang dari darah Kristus yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Apakah saudara siap semua? Kalau sudah, mari kita sambil bersyukur, kita minum anggur lambang dari darah Kristus bersama-sama. Sekali lagi kita naikkan syukur kita. Sekali lagi kami bersyukur untuk perjamuan ini, mengenang kasih Tuhan yang besar bagi kami. Bimbinglah kami untuk menjadi orang-orang Kristen yang semakin diperkenan, semakin memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Tuhan kami naikkan syukur kami. Amin. Silakan duduk kembali saudara sekalian. Mengingatkan saudara, setelah kebaktian ini, para pelayan yang biasa melayani liturgi, singers atau pemusik ya, nanti setelah ini silakan saudara bisa berkumpul kembali. Kita akan melakukan sebuah penyuluhan ya, sebuah penyuluhan tentang liturgi,
bagaimana baiknya kita memimpin liturgi dan sebagainya. Baik ya, saya kira itu saja. Terima kasih. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat sekalian, saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahannya dimasukkan ke kotak yang telah tersedia di depan dengan urutan dari samping sebelah kanan saya lebih dahulu. Saya akan membacakan nats persembahan yang terambil dari Kitab Maleakhi 3 ayatnya yang ke-10 yang berbunyi demikian. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Marilah kita mengiringi persembahan kita saat ini dengan menaikkan pujian dari KPPK nomor 342, Beri Terbaikmu. Dengan seruannya beri terbaikmu, rendah atau tinggi dia melihat, kerja semampumu tak menuntut, tak perlu dipuji dia yang tahu, semua kerja diberkatinya, dalam kita berhati sungguh, meski yang kau mampu tak berarti, melayanilah dia sekuatmu. Tak ingin dipuji, tak tergoyah, memperkenankannya dia senanglah, kerja dengan sungguh tak mengeluh, semua ditempuh sebaiknya, semua kerja diberkatinya, dia mau kita berhati sungguh, meski yang kau mampu tak berarti, melayanilah dia sekuatmu. Hari kan berlalu dengan pesat, bekerjalah cepat dia akan uji, tak salah ya datang damai senang, ada pahala sedang menunggu, semua kerja diberkatinya, dia mau kita berhati sungguh, meski yang kau mampu tak berarti,
Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih ya Tuhan, karena atas berkat anugerah-Mu, saat ini ya Tuhan kami diberikan kesempatan lagi untuk boleh mempersembahkan sebagian dari yang ada pada kami ya Tuhan, yang kami yakin dan percaya bahwa semuanya itu pun adalah berasal dari Engkau saja ya Bapa. Berkatilah ya Tuhan persembahan kami ini, dengan kami yang telah memberikan persembahan dengan tulus hati, besar kecilnya ya Tuhan, biar kiranya Engkau menerimanya. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi, dan berkati juga yang akan mengelolanya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu pengutusan yang terambil dari PKJ nomor 177, Aku Tuhan Semesta. Aku Tuhan semesta, deritamu ku dengar, Kau di dunia yang gelap ku selamatkan. Akulah pencipta, malam jadi bendera. Siapakah utusanku membawakan? Ini aku, utus aku, ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umat-Mu. Jemaat dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang, seterusnya, sampai selama-lamanya. Haleluya. 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 Haleluya, 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 amin, amin, amin. Jemaat dipersilakan duduk saat teduh.